yaitu kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa iyadatil marid. Kita diberitakan untuk kalau ada teman kita sakit, ia dan menjenguk silaturahmi pada orang yang sakit. Dan mari kita kerjakan akhir Arif Masyur sakit dari sana. Kita kalau sana itu jangan usah sakit apa sih dikuyonnya biar awas hati-hati jadi kena corona mati. Ya, jadi sakit itu ya dikembirakan, didoakan. Wallahu ta'ala wastaghfirillah. Kita diperintahkan mintalah ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Di sini kitabnya kepada Nabi, masa Nabi suruh istighfar. Tidak kan? Ya. Jadi utlubul maghfirah min Allah. Wal maksud di sini at-tasyri', yaitu disyariatkan. Kita disyariatkan untuk umatnya. Al-Quran turun kepada Sayyidina Muhammad. Tapi Sayyidina Muhammad sudah jelas tidak ada dosanya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah laka ma yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Wa ma'a dzalik Rasulullah diperintahkan untuk beristighfar. Di sini untuk tasyri', itu disyariatkan di ummati atau ngajari kepada umat-umatnya agar selalu istighfar. Kemudian innallaha kana ghafurur rahimah. Allah itu ghafur, Allah itu mengampuni, Allah itu ghafir lidzunubi ibadihi. Allah itu mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Qabilan li taubatihim, dan menerima taubatnya hamba-hambanya. Jadi pokoknya dosanya tidak sampai syirik, nah itu diampuni oleh Allah. Sampai Rasulullah mengatakan wa in zana wa in zana wa in zana wa in saraq wa in saraq wa in saraqun zina lagi mencuri lagi. Yang penting ya sampai, tapi betul-betul tobat. Ya, tobat itu sering kita terangkan. Kalau hubungannya sama Allah ada 3 syaratnya. Ya kan gitu ya. Ada 3, yaitu apa itu? An-nadam, istighfar, iqla'. Kita mencabut ke pekerjaan yang kita jalankan tadi yang berupa masalah dengan khabar. Ya kita cabut langsung, bukan tinggal separuh. Tinggal separuh ada yang bisa tidak langsung dicabut. Kemudian an-nadam, nyesal. Kemudian azam, bertekad la ya'ud, supaya tidak mengulangi lagi. La ya'ud illa marratan tsaniyatan. Yaitu kalau sudah itu maka diterima oleh Allah Subhanahu. Kalau tobat yang ada hubungan sama manusia ditambah satu lagi, yaitu kesalahan kita harus minta diikhlaskan kepada seorang hamba tadi. Kalau barang ya barangnya dikembalikan lagi. Masalah utang, ya utangnya harus dikembalikan lagi. Kalau orang ini sudah meninggal gimana? Ya kembali kepada orang ahli warisnya, dikasihkan kepada ahli warisnya. Kalau sudah tidak punya ya apa? Arab ya'zim alaih ala takdiril aisyah. Ya harus dia punya kemauan untuk, yaitu kalau saya muda tadinya kembalikan, atau meminta ridhonya daripada ahli warisnya, meminta agar supaya diridhoi. Jadi taubat kepada ada hubungan sama manusia itu agak sedikit sulit. Kalau Allah SWT pasti gampang terima taubat. Karena Allah itu Tawwab, yaitu Maha memberi taubat. Wa qala ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ini termasuk keistimewaannya Nabi. Allah tidak akan mengadab, menyiksa, yaitu masalah di kampung atau di suatu qarya atau suatu balad, kota atau negara. Allah tidak akan mengadab mereka. Wa anta ya Muhammad, kamu ada fihim, di sekeliling mereka. Nah, ini termasuk maziyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di maziyati nabiyina, yaitu tidak adab itu akan tertolak
Kalau di situ masih ada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksudnya adabnya istiqsal, ditekno itu tidak mungkin karena di situ ada Nabiullah Muhammad. Bagaimana ulama warasatul anbiya, para anbiya itu termasuk pewarisnya Nabi. Kalau di situ kampung ada seorang aulia, ada seorang ulama yang soleh, maka insya Allah berkatnya ulama itu kampung itu menjadi tenang, menjadi yaitu tentrem, barokah. Tidak akan ada adab karena ada orang soleh satu aja sudah bisa menyelamatkan. Oleh karena itu kita harus menghormati orang-orang yang soleh yang ada di kampung-kampung kita. Dengan adab, menghormati harus kayak rawon soto tidak adab, ya diperhatikan kepentingannya dan lain-lain. Apalagi di daerah Bedilan masih ada cucu-cucunya, ada generasinya Gus Munawir dan lain-lainnya, ada Ustaz Maksud di sana, masya Allah. Kerja ini masya Allah penuh dengan ulama banyak. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengadab mereka, menyiksa mereka selama mereka wahum yastaghfirun, mereka masih meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Istighfar itu bisa menolak yaitu adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 maka adab tidak akan turun. Cuma qala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, kita disuruh kembali kepada Allah, tubu, bertobatlah, yaitu tobat yang saya terangkan tadi. Tobat ada dua macam, ya ila qismain. Tobat di sini ada dua macam, ada min huquqil khaliq, ada min huquqin nas. Kalau ada haknya sama manusia ditambahi satu, yaitu harus dikembalikan lagi barang yang kita curi atau sesuatu, masalah maling ngelok nombor, ya minta maaf. Ya. Cuma kalau sudah itu tobat 3 atau 4 ini yang dilakukan, maka yang dikatakan tobat dan nasuha. Cuma wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini insyaallah kita pikir kita dapat sanad dari Sayyidul Walid, jadi tidak apa-apa agar antum mengilmu itu harus pakai sanad ya. Jadi tidak apa-apa kita ucapkan dan kita betul-betul ittiba' dari Rasul, mengikuti ucapan dan apa yang diucapkan oleh Rasul kita ucapkan. Berarti betul-betul kita ini betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau sudah menghidupkan sunnahku maka dia orang yang cinta kepadaku, dan kalau orang yang cinta kepadaku jelas besok akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yaqulu wallahi inni la astaghfirullah atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marrah. Jadi Rasulullah bersumpah kepada Allah SWT, demi Allah, jawazul halif di sini boleh, jadi bersumpah tanpa diminta sumpah itu boleh. Didalalati ala ibn mahluf alaihi. Jadi bahwa yang disumpahi di sini menunjukkan suatu keagungan. Wallahi demi Allah, aku ini Muhammad la astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Sayyidina Muhammad, aku jalur sepura dengan Allah, wa atubu, dan aku kembali, atubu bertobat ilaihi kepada Allah, fil yawm, di sehari, aktar, lebih banyak min 70 marrah, daripada 70 kali. Riwayat di amarrah, riwayat lain sampai 100 kali Rasulullah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dikatakan Rasulullah itu
yaitu meminta ampun, padahal walaysa istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam minadzab. Istighfar Rasul bukan karena dosa. Kenapa? Karena sudah jelas, karena Rasul maghfurun qat'an. Karena Rasul sudah diampuni jelas. Tadi ayat yang dibaca, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddam min dzambika wa ma ta'akhkhar ila akhir ayat. Lakinnahu Rasulullah istighfar sini ma'adzalik ya'taqid, berkeyakinan fi nafsihi annahu qasirun fil ubudiyah, bahwa Rasulullah masih mengatakan saya ini masih kurang di dalam beribadah. Jadi istighfarnya para aulia Nabi jelas ya, bukan karena salah. Masalah jenengan biasa sholat tahajud 11 rakaat sama witirnya. Yom minal ayyam, suatu hari bangun dah sampai cuma oleh 5, itu jalur 10 nang Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan tidak dosa. Berarti apa? Qasim, kurang mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amma kita ini istighfarnya kita ya karena dosa. Pada kadang-kadang dosa kita ini, istighfarnya kita ini katanya waliyah Rabi'ah Adawiyah, istighfarna yahdaj ila istighfar. Istighfar kita ini masih membutuhkan istighfar lagi. Karena apa? Karena kadang-kadang kita ini melihat suatu kemaksiatan tapi dibuat main-main. Seperti masalah maaf lah, ya, masalah lihat TV lah, TV pujian gambarnya sudah kata cek ya apa sampai nanti istighfar. Ya astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tapi saya dilihat apa ya? Nah itu istighfar sama dengan itu istighfar istihzaan. Itu namanya istighfar mengejekkan, pengenyaan ya. Berarti ya Allah astagfirullahaladzim. Istighfar kita dah sofi, dah bersih. Jadi membutuhkan istighfar lagi. Ya, mudah-mudahan pokoknya kita selalu meminta ampun kepada Allah SWT. Betul-betul kita jadi ambil waktu sedikit dari malam itu untuk bersembunyi, menyendiri, kemudian berzikir kepada Allah. Wafadat aina, kemudian mengeluarkan air mata. Itu nanti insyaallah yang sab'atu yudhillullahi wa la dhilla illa dhilluh. Yaitu rajulun dzakarallah khalihan, seseorang yaitu berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, kemudian malam itu mengalirkan air mata yang karena nangis karena Allah SWT tidak akan sentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, jamaah kita selalu dilindungi oleh Allah SWT, sehingga gerakannya, amaliannya selalu dalam taufik hidayahnya. Kita berusaha untuk selalu menjadi orang yang baik. Berusaha di dunia ini tinggal berapa umur kita ini? Kalau Al-Fakir 55, antum mungkin masih muda 27 ya. Terus berawal susah masuk sudah 30. Apa yang dipikiri? Kita berkhusnudzon sama teman kita, selalu mendoakan, saling memberikan motivasi, yaitu spirit kepada mereka. Ayo kita hadir, ayo kita cari pahala, ayo kita silaturahmi ke sini. Insyaallah dah berat. Fakir ini surah yang terserang agak sedikit vertigonya, tapi karena punya semangat, kita sudah janji sama Akhi Muhammad Bakri untuk hadir sini. Tapi alhamdulillah, dari kemarin ditanya maksud berangkat sama-sama masih belum bisa. Insyaallah kalian berangkat ini. Nanti sebelum maghrib, alhamdulillah, faedah nomor 1 kita, alhamdulillah. Ya, orang yang paling datangnya terakhir, tapi akhirnya juga proyek di depan, yang di depan diusir suruh ke belakang, yaitu Abdul Rahim, masya Allah. Masya Allah, dia ditawaliin, masya Allah, diri, rafa Allah. Orang ini namanya diri, rafa Allah. Akhirnya tidak tahu ini. Kami pantas katanya, saya tidak bakal duduk di depan sekali. Kalau ada orang tua di depan saya, nanti saya berlaga, saya tidak sopan. Masya Allah ya, itu semuanya itu berkahnya daripada didikan guru kita, yaitu
Kiai Ladi Fadam. Mudah-mudahan beliau di alam barzahnya selalu dalam rahmatnya Allah SWT. Kita berbangga sama kita sekalian dan tidak akan dikuburkan bersama guru-guru kita, bersama Kiai Ladi Fadam, bersama guru kita Abu Yazid Muhammad Abdul Malik Al-Hasani dan lain-lain, Kiai Ikhwan, Kiai Syafiq Jabari, Kiai Salim Jabari, dan semuanya. Mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu dalam ampunan Allah SWT, dijadikan kuburannya yaitu kuburan yang rawdatun min riyadil jannah ala al-anbiya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.